9 ya. 9. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga jemaat GSDA Gracia yang menyaksikan streaming. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita memperesponi anugerah Tuhan. Kita menyiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian syukur kita sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar. Mari kita mengangkat pujian kita mau katakan, pujilah aku Tuhan, pujilah setiap kami ya Bapa. Biar sungguh hati kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Selamat besar kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Yesus. Sedikit hatiku
Engkau bela kami. Biar terus mata kami tertuju padamu ya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, Selidiki batin, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, Kata hati kami, aku rindu kehadiranmu Tuhan. Jauh ingin selalu dekat padamu. Mari, mari kehadiranmu. sekali lagi kita mengatakan, pujilah kami ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyikan bersama bagi kerajaan. Nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak datang dengan hati yang penuh mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau sama-sama menaikkan pujian kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan Engkau berbicara untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan streaming dimanapun kami berada dalam perlindungan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Juga Engkau Tuhan akan berbicara lewat hamba-Mu. Kami memulai ibadah ini, kita semua yang percaya, kita mau katakan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita mau katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi setiap kaki kami, dan terang bagi setiap jalan-jalan kami.
tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu selalu menopang bukan aman dalam aku Tuhan bukan terbang dalammu Tuhan. Kita mengatakan, sungguh firman-Mu Tuhan, terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu Tuhan, bina bagi hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Hatiku yang merindukan Tuhan. Menantikan-Mu beri kekuatan Sebab kita menyanyikan, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu Tuhan, firman-Mu aku menopang bukan aman dalammu Tuhan bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu selalu menopang bukan aman dalammu Tuhan bukan aman dalammu Tuhan bukan aman dalammu Tuhan. Firman Tuhan, kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Sungguh pujian ini yang meyakinkan hati kita bahwa Tuhan terus memberi keamanan dalam hidup kita dengan kasih-Nya yang tak pernah berhenti hadir dalam hidup kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau terus diperbarui kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu punya waktu yang terbaik buat setiap kami. Oleh sebab itu, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk bersama-sama kembali beribadah, baik kami yang di tempat ini maupun saudara-saudara kami di luar yang bersama-sama menyaksikan dan bersama-sama beribadah dengan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami menyerahkan hidup kami dan kami mau mendengarkan firman Allah. Kami berdoa supaya Engkau berbicara pada kami. Engkau memberikan kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami memiliki Tuhan kepastian yang kuat tentang keselamatan kami. Kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus, Engkau penolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Ya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur karena kita sampai hari ini Tuhan masih tolong kita. Ya. Walaupun sekarang ini ada banyak tantangan, tapi kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Allah yang berbicara tentang apakah Yesus benar-benar bangkit. Ya. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Ya. Nah saudara, ini hal yang sangat penting kita perlu gali. Ya, ini harus jelas. Kenapa saudara? Karena ini yang menjadi dasar dari iman kekristenan kita. Ya, ini adalah dasar dari iman keselamatan kita. Jadi kalau misalnya dalam hal kebangkitan Yesus ini kita nggak paham, ya, atau kita tidak yakin bahwa Yesus bangkit, ini akan mempengaruhi iman kita, ya, akan mempengaruhi keselamatan kita. Kenapa banyak orang ragu? Ya, kenapa banyak orang bimbang hari ini? Mereka tidak percaya pada Yesus, padahal Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang. Ya. Nah saudara, kenapa banyak orang menolak? Kenapa banyak orang tidak percaya? Karena mereka meragukan tentang diri Yesus ini. Ya, mereka meragukan Yesus ini, apakah dia Tuhan atau bukan? Ya. Apakah Yesus itu benar-benar mati? Banyak penyangkalan bahwa Yesus itu nggak mati. Nah saudara, pemahaman-pemahaman ini akan mempengaruhi keyakinan. Disitulah banyak orang percaya, dan dalam hal ini juga banyak orang menolak. Dan kalau orang menolak, resikonya apa? Saudara, orang itu akan binasa, nggak mungkin bisa diselamatkan. Nah makanya saudara, kita perlu paham apakah Yesus itu benar-benar bangkit. Kalau misalnya dia tidak bangkit, lalu saudara, kita adalah orang yang percaya, tapi kepercayaan kita nggak sia-sia. Kepercayaan kita itu tidak punya dasar. Kita bilang ya aku percaya Yesus, tapi misalnya Yesus tidak bangkit, benar-benar Yesus nggak bangkit, kepercayaan kita itu sia-sia. Nggak ada gunanya kita percaya kalau misalnya Yesus itu tidak bangkit. Makanya hal kebangkitan ini itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, setiap orang yang percaya pada Yesus, dia harus tahu apakah Yesus itu benar-benar bangkit nggak. Ya. Nah saudara, ini yang harus kita pertanyakan hari ini. Ya, salah satu alasan kenapa banyak orang tidak percaya pada Yesus dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya hari ini, karena salah satu faktor mereka tidak tahu kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Karena tidak tahu kebenaran tentang kebangkitan Yesus, apakah Yesus memang benar-benar bangkit, maka banyak orang ragu, akhirnya
hidupnya, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Kenapa saudara? Karena orang itu bisa dipastikan binasa. Ya. Orang yang tidak percaya Yesus bisa dipastikan binasa. Pasti binasa, selama-lamanya akan dijauhkan dari Allah, akan hidup di dalam neraka, api yang menyala-nyala selamanya. Dan itu adalah hidup yang sangat mengerikan, saudara. Makanya ini penting kita pahami tentang kebangkitan Yesus ini. Apakah Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak? Nah saudara, ada beberapa bukti yang kita bisa pelajari pada saat ini, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Ada beberapa bukti, banyak bukti saudara, tapi secara terbatas saya akan menyampaikan beberapa bukti pada saat ini bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah saudara, yang pertama, kebangkitan Yesus yang pertama itu disaksikan oleh banyak orang atau punya saksi mata. Ya, ada saksi mata yang menyaksikan secara langsung, melihat dengan mata sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Nah saudara, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Nah saudara, kita mulai baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Nanti tolong Pak Heri untuk membacanya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, saudara, apakah Yesus benar-benar bangkit? Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan diri secara berulang-ulang. Ya, artinya saudara bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, saudara, orang melihat langsung Yesus itu hidup. Dilihat dengan mata. Tadi dikatakan di sini di dalam ayat 5 bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini adalah Petrus. Dia menampakkan diri kepada Kefas, Petrus. Terus apa lagi saudara? Dia menampakkan diri kepada siapa? Kemudian kepada ke-12 muridnya, 12 muridnya. Terus dia menampakkan diri kemana lagi? Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, lebih dari 500 mata yang melihat. Bukannya 500, lebih daripada 500 orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Terus dikatakan saudara, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, 500 orang lebih yang menyaksikan itu, saudara, itu masih hidup ketika Paulus menuliskan ini. Orang yang melihat Yesus itu dengan mata kepalanya sendiri, itu
itu masih ada pada waktu tulisan ini ditulis. Ya. Ketika Paulus menulis ini, ada orang-orang yang masih hidup. Jadi bisa dikonfirmasi apakah benar Yesus itu bangkit. 500 orang sekaligus. Habis itu kemana lagi saudara? Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, kebangkitan Yesus itu ada saksi mata. Artinya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Saudara, kalau hanya 1-2 orang yang melihat setelah Yesus bangkit, hanya beberapa orang yang melihat, saudara, itu masih bisa diragukan. Tapi yang melihat ini itu banyak dan berkali-kali. Ya. Berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan diri berulang-ulang. Ingat bahwa sebelum Yesus naik ke sorga setelah dia bangkit, itu masih 40 hari dia masih pergi mengunjungi dan menyatakan diri kepada orang. Jadi kalau misalnya dibilang Yesus nggak bangkit, itu mustahil. Itu sangat mustahil. Bagaimana bisa membatalkan kebangkitan Yesus dengan ada orang saksi mata pada waktu itu? Jadi saudara, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi kalau misalnya ada orang-orang beralasan meragukan apakah Yesus bangkit, saudara, itu pasti punya sumber-sumber yang tidak kuat. Ya. Mereka dapat pengajaran yang tidak benar. Karena saudara, memang banyak teori. Ada banyak teori-teori yang menyatakan bahwa Yesus itu nggak bangkit. Ada teori yang mengatakan seperti dalam Alkitab sendiri berkata bahwa Yesus itu nggak bangkit. Ya. Mayatnya dicuri oleh para muridnya. Itu ada sumber yang seperti itu. Tapi saudara, bagaimana mungkin sumber itu bisa dipercaya? Itu hanya rekayasa. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa membatalkan kesaksian dari saksi mata yang melihat kebangkitan Yesus. Misalnya kubur Yesus, mayat Yesus diambil dicuri oleh para muridnya. Lalu siapa yang bangkit? Siapa yang nyata yang dilihat oleh orang setelah bangkit? Ya, dia masih menyatakan, menampakkan diri berulang-ulang. Siapa? Jadi saudara, kalau dibilang mayatnya dicuri muridnya, itu nggak mungkin. Karena siapa? Itu kan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri berkali-kali. Terus ada lagi teori berkata bahwa tentara Romawi yang mencurinya. Itu juga tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau misalnya mayat Yesus ini dicuri terus diambil oleh orang tentara Romawi, itu sangat tidak mungkin. Kenapa saudara? Karena tentara Romawi itu kan mereka penjaga. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka menjaga dengan ketat sambil memateraikannya. Kubur Yesus ini dimateraikan, dijaga secara resmi. Terus masa mereka menyembunyikan, mengambil mayat Yesus lalu menyembunyikan? Itu kan mereka sama dengan mau bunuh diri itu saudara. Karena kalau di hukum Romawi dulu, kalau orang-orang yang dijaga ketat itu hilang, lari atau pergi, itu para penjaga itu bisa dibunuh mati. Jadi nggak mungkin saudara tentara Romawi bisa memanipulasi kebangkitan Yesus ini, sangat tidak mungkin. Karena kalau mereka berbuat itu artinya mereka harus dibunuh mati. Masa mereka mau dibunuh mati? Jadi benar-benar Yesus itu bangkit. Tidak mungkin dia tidak bangkit. Saudara, dibuktikan oleh saksi mata. Jadi ada saksi mata pada waktu itu. Nah saudara, ada banyak teori-teori yang muncul. Pertama tadi ada teori bahwa Yesus mayatnya diambil oleh murid, itu bisa dibatalkan. Ya. Terus yang kedua, tentara Romawi katanya mencuri mayat Yesus, itu tidak mungkin. Karena kalau para penjaga tentara Romawi itu melakukan itu artinya mereka dihukum mati. Ya. Dan saudara, ada banyak teori lagi, misalnya teori halusinasi.
Ya. Terus ada banyak pandangan-pandangan lain. Ya, ada pandangan yang muncul berapa ratus tahun setelah Yesus bangkit, ada penyangkalan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Saudara, itu teori-teori yang tidak bisa dibenarkan. Semua teori itu bisa digugurkan. Kenapa saudara? Karena ingat tadi bahwa Yesus itu setelah bangkit dia berulang kali menampakkan diri. Ya, saksi mata itu adalah penentu apakah Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Ya. Nah, saudara, ini penting buat kita. Ya. Kenapa ini penting sekali buat kita orang Kristen? Nah, saudara, kebangkitan Yesus ini menjadi dasar kepercayaan kita. Kalau Yesus bangkit, maka orang yang percaya juga akan dibangkitkan. Jadi kalau Yesus gak bangkit, artinya kita orang percaya juga gak dibangkitkan. Makanya kenapa kita harus mempertanyakan apakah Yesus ini benar-benar bangkit atau tidak? Karena kebangkitan Yesus itu dasar bagi orang percaya bahwa dia memiliki pengharapan keselamatan, bahwa dia akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Makanya kalau misalnya kita tidak memahami tentang kebangkitan Yesus ini, kita nggak tahu tentang fakta kebangkitan Yesus ini, kita nggak bisa ada dasar yang kuat untuk mempercayainya. Ya. Coba saudara kita baca ayat 13. Kalau misalnya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Ayat 13. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, satu poin yang pertama, kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara, kita juga tidak ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya kalau Yesus tidak dibangkitkan, orang percaya juga tidak dibangkitkan. Makanya ini dasar yang paling penting. Ini fondasi yang paling penting dalam kepercayaan kita. Ini orang kalau mau selamat harus tahu kebangkitan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8, ya ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, akan diselamatkan. Jadi saudara, keselamatan kita itu karena kita mengakui kebangkitan Yesus. Makanya kalau misalnya kita nggak yakin kebangkitan Yesus, apakah Yesus benar-benar bangkit atau tidak, maka saudara kita nggak mungkin bisa selamat. Maka dikatakan kalau orang mati juga tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak perlu dibangkitkan. Artinya kalau Yesus bangkit, maka ada harapan bagi orang percaya untuk dibangkitkan. Jadi tidak perlu ada kebangkitan Yesus kalau tidak ada kebangkitan untuk orang percaya. Nggak ada. Ya. Jadi saudara, kebangkitan Yesus ini adalah fondasi, dasar dari iman kekristenan. Makanya kebangkitan ini penting kita pahami. Ya, saudara, banyak orang ragu tentang keselamatannya pada Tuhan karena dia salah satu tidak memahami kebangkitan Yesus. Nah, tolong ayat 15 coba dibaca. Ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan. Berita Injil itu nggak ada gunanya. Kita nggak perlu dengar berita Injil. Dan berita Injil yang disampaikan ini, yang disampaikan berita Injil atau berita kitab suci, itu juga nggak ada gunanya. Seandainya dikatakan Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Sia-sia pemberitaan dan sia-sia kepercayaan kami. Jadi nggak ada gunanya kita percaya, karena Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Jadi saudara, kebangkitan Yesus ini menjadi dasar keyakinan keselamatan kita. Dan yang kedua, menjadi pola kebangkitan kita. Jadi kebangkitan Yesus itu menjadi dasar keselamatan kita, bahwa kita akan dibangkitkan. Dan yang kedua, menjadi pola bagi orang percaya akan ada kebangkitan. Halo, amin? Amin. Jadi ini dasar yang kuat. Kenapa Yesus itu harus bangkit? Jadi kebangkitan Yesus ini, saudara, itu bukan main-main. Ya, itu bukan bohong. Itu adalah sebuah kebenaran, itu sebuah fakta. Ini bukan cerita dongeng. Ada teolog-teolog yang mengatakan bahwa Alkitab itu dongeng. Ya. Ada orang bilang Alkitab itu palsu. Saudara, itu nggak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena ini terjadi dalam sejarah. Ada fakta-fakta sejarah. Selain saudara, ada saksi mata yang dituliskan oleh Paulus tadi, ada sejarawan-sejarawan yang bukan Kristen menulis tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu tidak jauh jaraknya ketika Yesus bangkit. Ya, tidak jauh jarak para penulis itu. Ya, mereka menulis tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itu bukan sumbernya hanya di Alkitab, itu sumber sejarawan-sejarawan non-Kristen. Itu termasuk sejarawan orang Yahudi. Mengatakan bahwa Yesus bangkit. Yesus mati dan dia bangkit. Jadi saudara, kalau misalnya ada berita-berita yang selanjutnya dikatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, mayatnya yang dicuri, disembunyikan oleh para munyat atau para tentara Romawi atau halusinasi, itu saudara paling mudah untuk dipatahkan. Kenapa saudara? Karena kebangkitan Yesus ini itu benar-benar ada saksi matanya. Ya. Saudara, bukan hanya satu orang saksi mata, bukannya dua orang saksi mata. Ada yang masih hidup yang menyaksikan langsung pada waktu itu. Ya, ketika Paulus menulis surat ini, itu masih hidup pada waktu itu. Artinya masih bisa dikonfirmasi tentang kebangkitan Yesus itu. Apakah Yesus itu benar-benar bangkit? Ya. Jadi saudara, tidak bisa dibantahkan fakta bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka itu tadi sia-sialah pemberitaan Injil dan sia-sialah kepercayaannya. Dan satu lagi saudara, kita masih mati di dalam dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, maka orang yang percaya pada Yesus itu juga masih hidup di dalam dosa. Berarti juga masih akan dibinasakan. Makanya saudara, buat orang percaya kepada Yesus, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Saudara, orang percaya dia harus tahu bahwa dia pasti selamat dalam Kristus. Kenapa saudara? Karena satu alasan, yaitu Yesus itu benar-benar bangkit. Kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah alasan yang kuat bahwa kita pasti akan diselamatkan. Nah, coba kita baca saudara di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2. 1 Korintus 15 ayat 2, firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kamu telah sia-sia percaya. Ya. Nah saudara, Injil itu, isi Injil itu adalah kebangkitan Yesus itu. Isi Injil itu adalah kematian Yesus. Itu adalah sebagai pembayaran terhadap dosa-dosa kita.
dan kebangkitan Yesus itu adalah sebagai bukti bahwa Dia telah melunasi dosa-dosa kita. Dia telah membayar dosa-dosa kita. Sehingga oleh kebangkitannya itu benar-benar semua dosa secara sempurna sudah ditanggung oleh Yesus. Itu adalah menjadi bentuk pembayaran yang sempurna. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti pembayaran dosa kita secara sempurna. Bahwa dosa kita benar-benar sudah diselesaikan. Dosa kita benar-benar sudah lunas dibayar. Makanya orang percaya bisa punya kepastian keselamatan? Bisa. Ya, orang percaya benar-benar bisa punya kepastian keselamatannya. Orang percaya tidak mungkin binasa. Kenapa saudara? Karena kebangkitan Yesus ini yang menjadi dasarnya. Ya. Nah saudara, coba kita baca dulu di dalam Alkitab 1 Petrus pasal 1. Tolong dilihat mengenai tujuan iman, bahwa kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Tolong dibaca. Satu Petrus pasal 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, keselamatan jiwa itu adalah tujuan daripada iman. Kalau seseorang beragama tapi dia belum punya iman, belum punya iman keselamatan, berarti dia beragama belum mencapai tujuan. Ya. Tujuan daripada beragama bukan hanya untuk beragama saja begitu. Tujuan daripada beragama supaya memiliki iman yang mencapai keselamatan jiwa. Jadi kalau misalnya orang hanya beragama tapi belum sampai dia memiliki kepastian keselamatan jiwanya, itu beragama kosong. Itu beragama tanpa tujuan. Tujuan Allah, saudara, adalah untuk menyelamatkan kita. Itu tujuan Allah satu-satunya. Jadi saudara, bahwa harus benar-benar memiliki tujuan yang pasti, bahwa beragama atau beribadah pada Allah tujuannya supaya kita memiliki kepastian keselamatan jiwa. Nah, apa dasar keselamatan jiwa kita? Nah saudara, kita bisa lihat ulang di dalam ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3. Tolong dibaca. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saudara, oleh kebangkitan Yesus dikatakan di dalam ayat ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara umat. Jadi kebangkitan Yesus ini dasar kelahiran baru kita. Artinya dasar kita memiliki hidup yang baru. Ya, dasar dari dimana kita memiliki hidup yang baru melalui kebangkitan. Ingat saudara, kematian Yesus untuk mengakhiri hidup lama kita. Hidup lama, hidup yang berada di bawah kuasa dosa. Hidup baru itu adalah hidup yang tidak di bawah kuasa dosa. Dan itu dimulai dari mana? Dari kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus ini melahirkan baru kita. Melahirkan baru kita sehingga kita tidak lagi ada di bawah kuasa dosa, tapi kita ada di bawah kasih karunia Allah, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kebangkitan itu dasar dari kelahiran baru kita. Makanya orang yang percaya, ya, dia dilahirkan, dia dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali dalam roh, dalam Allah. Nah, orang yang dilahirkan kembali ini, saudara, nggak mungkin bisa dibatalkan kelahirannya. Jadi sekali orang itu dilahirkan baru, itu selamanya. Nggak mungkin kelahiran itu bisa dibatalkan. Ya.
Nah, kebangkitan Yesus dasar dari kelahiran baru kita. Kelahiran baru kita itu tidak bisa dibatalkan. Makanya keselamatan kita itu terjamin 100%. Halo, amin? Ya. Jadi saudara, kalau tidak ada kebangkitan tadi dikatakan bahwa sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pemberitaan Injil, dan satu lagi kamu masih hidup di dalam dosa. Tapi kebangkitan Yesus itu artinya bahwa memberikan kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan keselamatan, penuh dengan kehidupan yang dijanjikan Allah, kehidupan yang mulia, kehidupan yang tidak binasa, kehidupan yang tidak bisa layu, kehidupan yang tidak bisa cemar, kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Nah, ini kebangkitan merupakan dasar dari kehidupan baru kita. Ya, dasar dari kelahiran baru kita. Dasar dari kita memulai hidup bersama dengan Allah kembali. Makanya kalau orang tidak percaya kebangkitan, habis saudara. Itu bisa dipastikan dia akan mengalami nasib buruk, kekal selama-lamanya di neraka. Makanya sangat mengerikan kalau orang sudah dengar berita Injil tapi masih tidak percaya berita Injil, maka itu tidak ada solusi bagi dia untuk bisa diselamatkan. Tidak ada jalan bagi dia untuk dia bisa diselamatkan. Jadi saudara yang kasih, ya, pegang iman saudara bahwa Yesus itu telah bangkit. Kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan kita. Amin. Itu pola kebangkitan kita. Itu dasar kebangkitan kita. Dasar kelahiran baru kita. Dasar kita diselamatkan. Jadi saudara, apakah Yesus benar-benar bangkit? Saudara, yang pertama tadi, Yesus setelah dia bangkit, ada saksi mata yang melihat. Dan saudara, selain itu, ya, kita melihat keberanian orang-orang percaya yang dulu bersembunyi, takut ketika Yesus disalibkan, mereka menyangkal Tuhan Yesus. Seperti contoh Petrus. Tapi ingat saudara, setelah Yesus bangkit, orang-orang percaya keluar rumah. Mereka berani memberitakan Injil. Mereka berani memberitakan kebangkitan Yesus. Kenapa saudara? Karena itu mereka benar-benar lihat bahwa Yesus itu bangkit. Jadi ada perubahan hidup. Dari ketakutan menjadi keberanian. Kenapa saudara mereka begitu berani? Dulu Petrus menyangkal Yesus. Ditanya oleh seseorang saja, dia bilang saya nggak kenal orang itu. Tapi kenapa sampai Petrus dan banyak orang lain berani mengakui Yesus, berani menyaksikan Yesus? Karena itu Yesus pasti hidup, dia hidup. Kalau dia nggak hidup, pasti mereka masih bersembunyi. Mereka pasti takut. Mereka tidak akan berani keluar untuk menyaksikan tentang Yesus. Tapi kita melihat nanti di dalam Alkitab, setelah Yesus bangkit, menampakkan diri, dia naik ke sorga. Lalu saudara, kita melihat orang-orang Kristen, mereka begitu berani. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Mereka tidak takut mati. Ada yang dipenjara, ada yang disiksa. Mereka tidak takut untuk menghadapi itu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi ada perubahan hidup yang luar biasa kepada orang-orang yang percaya pada Yesus pada waktu itu. Nah, itu sebuah situasi yang tidak bisa dibantah. Ya, itu sebuah situasi yang nyata pada waktu itu. Karena kalau mereka, saudara, belum melihat kebangkitan Yesus, mereka pasti akan tetap bersembunyi. Mereka akan seperti Petrus dan para murid yang lain, mereka akan kembali ke pekerjaan mereka. Mereka pergi ke laut, mereka mencari ikan lagi. Mereka kembali seperti dulu mereka. Tapi setelah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka keluar dengan penuh keberanian. Ya, bagi orang percaya pada waktu itu, mereka begitu percaya dan mereka begitu langsung penuh keberanian memberitakan tentang Yesus. Nah saudara, jadi saudara, kita melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Itu bukti yang pertama, dia saksikan oleh mata. Yang kedua, saudara, bahwa Yesus itu ada terjadi perubahan hidup yang besar-besaran dalam kehidupan orang percaya. Yang dulu takut, sekarang mereka keluar dengan keberanian menyaksikan tentang kebangkitan Yesus itu. Nah saudara, kita melihat juga bahwa bukti yang kedua, saudara, Yesus sendiri pernah menyatakan sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah menyatakan diri dia bangkit. Ini juga menjadi bukti yang sangat kuat. Coba kita baca saudara, di dalam Matius 27 ayat 63 sampai 64. Ini juga saudara, saya yakin ini bukti yang sangat kuat. Tolong dibaca.
Matius 27 ayat 63 dan 64. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ya. Saudara, sebelum Yesus bangkit, Yesus itu sudah menyatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. Sebelum dia bangkit, sebelum dia mati, waktu masih dia hidup, saudara, dia sudah menyatakan dia akan bangkit. Itu didengar oleh banyak orang. Makanya ketika Yesus mati, saudara, dikatakan di sini, saudara, Yesus itu mayatnya atau kuburannya Yesus harus dijaga. Kenapa dijaga? Karena Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit. Makanya mereka bilang di sini, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Jadi saudara, sebelum Yesus bangkit itu, atau sebelum dia mati, waktu dia masih hidup, dia sudah menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus mendengarkan pernyataan Yesus itu, maka mereka bilang, kita harus jaga. Jadi saudara, penjagaan terhadap Yesus ini, kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, waktu Yesus masih hidup. Nah saudara, kita melihat nanti bahwa memang Yesus itu benar-benar bangkit pada hari ketiga. Dibuktikan oleh penampakan dirinya, disaksikan oleh banyak mata. Jadi saudara, kenapa sampai ada penjagaan yang begitu ketat terhadap mayat Tuhan Yesus, kuburan Tuhan Yesus? Karena Yesus sendiri sudah menubuatkan dirinya, dia akan bangkit. Saudara, kalau ini bukan bukti yang kuat, itu tidak mungkin. Bagaimana saudara bagaimana tidak menjadi bukti yang kuat kalau sebelum Yesus bangkit saja, sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit, dia sudah menyatakan diri dia akan bangkit. Ini artinya sesuatu yang pasti terjadi. Ini benar-benar terjadi. Karena sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah mengatakan dia akan bangkit. Saudara, menurut saya nggak ada orang yang bisa menyatakan diri seperti ini. Nanti saya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nggak ada. Kalau orang biasa, kalau itu hanya orang biasa, nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa mengatakan itu. Tapi siapa Yesus ini? Jelas dia adalah Allah. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi kemudian di dalam hidupnya. Dia tahu dia akan mati. Dia tahu dia akan bangkit. Jadi kebangkitan itu merupakan rencana Allah. Dan rencana itu, saudara, itu disampaikan sebelum terjadi. Dan ini adalah bukti yang paling kuat. Bukti yang paling kuat. Seorang yang masih hidup, dia sudah menyaksikan, dia sudah meramalkan tentang nasibnya yang akan datang. Dia sudah meramal kematiannya. Dia sudah meramal kebangkitannya. Saudara, kalau ini dibilang nggak mungkin, itu nggak bisa, saudara. Ya, dan nanti dikonfirmasi dengan fakta kematian Yesus sendiri dan kebangkitan. Artinya, saudara, ini adalah bukti yang kuat. Ini bisa dipadukan antara Yesus menubuatkan, meramalkan dirinya bahwa dia akan mati dan bangkit. Ya, itu bisa dipadukan dengan bukti ketika Yesus bangkit. Artinya, saudara, bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang sejati. Halo, amin? Amin. Ya. Nah, saudara, ada satu lagi nubuatan yang paling lama. Ya,
nubuatan sebelum Yesus bangkit. Saudara, dia dinubuatkan 1000 tahun sebelum dia bangkit. Dia lahir, mati, bangkit. Sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelumnya. Oleh siapa? Oleh Daud. Nah, coba kita buka dalam Mazmur pasal 16 ayat 10. Kitab Mazmur pasal 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, saudara, dikatakan sebab engkau telah menyerahkan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini, saudara, adalah nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Dikatakan tidak membiarkan, ya, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ya, artinya, saudara, bahwa dia tidak akan selama-lamanya dalam kematian. Tubuhnya tidak akan membusuk. Itu artinya. Ya. Lalu, saudara, dikatakan dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya. Saudara, kebinasaan atau kematian itu tidak terjadi, atau artinya dia tidak selamanya mati. Saudara, ini nubuatan tentang kebangkitan. Itu salah satu nubuatan kebangkitan tentang Yesus. Ingat, saudara, bahwa Yesus itu sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah dinubuatkan. Dinubuatkan kelahirannya. Ya, dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir di Bethlehem. Nanti matinya juga mati di tengah-tengah orang fasik. Ya, sampai bajunya nanti, saudara, diundi. Itu semua sudah dinubuatkan. Dan salah satu nubuatan tentang Yesus adalah mengenai kebangkitannya. Dan nubuatan yang kita baca tadi, itu nubuatan yang ditulis oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus datang untuk mati dan bangkit. 1000 tahun sudah dinubuatkan, nanti akan ada yang datang, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, itu sudah dinubuatkan. Saudara, ini menjadi sebuah bukti yang kuat bahwa Yesus itu memang benar-benar mati. Bangkit, mati dan bangkit. Saudara, kebangkitan ini merupakan rencana Allah. Ya, Allah punya rencana bahwa Yesus ini akan mati, itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan Allah punya rencana bahwa Yesus akan bangkit, itu untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Ya, itu untuk melahirkan baru kita, sehingga kita bisa hidup bersama dengan Allah. Jadi, saudara, bukti yang pertama tadi bahwa Yesus itu disaksikan dengan mata bahwa dia itu benar-benar bangkit. Ya. Lalu yang kedua, saudara, Yesus sendiri pernah menubuatkan, meramalkan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga, sewaktu dia masih hidup. Dan saudara, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, ada ribuan tahun sebelumnya, Yesus sudah dinubuatkan, diramalkan, ya, oleh Daud bahwa dia akan dibangkitkan. Tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Artinya orang kudus itu akan bangkit. Tubuhnya tidak akan membusuk. Dia tidak melihat kebinasaan. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya, saudara, nanti firman Tuhan dikutip, ya, Mazmur Daud ini dikutip di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kebangkitan. Jadi, saudara, ada konfirmasi antara ramalan nubuatan tentang kebangkitan Yesus dengan bukti kebangkitan Yesus di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi, saudara, kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh benar. Amin. Amin. Dan kebangkitan Yesus itu adalah dasar daripada keselamatan kita. Makanya setiap orang percaya, dia harus yakin dirinya dia pasti selamat. Kenapa? Karena Yesus benar-benar sudah membayar dosa kita. Ya. Kita tidak mungkin membayar lagi. Kalau Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita, kita nggak perlu bayar lagi. Kita hanya terima itu dengan cuma-cuma. Makanya firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi mari, saudara, teguhkan imanmu, percaya, akui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan pernah menyangkal itu. Kalau Anda menyangkal
itu artinya Anda siap untuk dibinasakan. Saudara, Allah itu, saudara, murkanya itu pasti akan menghukum orang-orang berdosa. Tapi karena kasihnya yang memberikan solusi bagi kita, yang memberikan jalan di mana Dia rela mati untuk menanggung dosa. Kalau sampai Yesus rela mati menanggung dosa, itu artinya dosa itu nggak main-main. Dosa itu, saudara, nggak main-main. Dosa itu akan dihukum. Ya, setiap orang berdosa akan mati masuk neraka. Makanya kalau kita tidak percaya pada kasih karunia, pada jalan yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, itu artinya kita benar-benar akan dibinasakan. Tidak ada ampun. Ya. Nah, saudara, kita harus menentukan nasib kegagalan kita sekarang. Ya, saudara, kalau kau menolak Yesus hari ini, itu artinya Anda akan binasa selama-lamanya. Di sana selama-lamanya akan hidup dalam kengerian, kesakitan, nyala api. Ya, ulatnya tidak padam, apinya tidak pernah padam-padam. Di sana kita akan hidup. Kalau engkau menolak Yesus. Tapi kalau engkau percaya Yesus, aku Yesus sebagai Tuhan dan Selamatmu, hari ini juga engkau akan diselamatkan. Jadi bagi saudara yang mendengarkan firman ini, saudara jangan tunggu-tunggu waktu. Sekarang kalau kau dengarkan firman Tuhan ini, terimalah Yesus dalam hatimu. Undang Dia masuk dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada Yesus tidak dipermalukan. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya, kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau adalah pribadi, dan kami percaya padamu. Tinggallah dalam hidup kami selalu. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan ada serangan maut hari ini, yaitu lewat pandemi COVID-19. Kami percaya Allah menjaga kami. Kami percaya juga bahwa nanti suatu saat kalau kami mati, kami akan dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Sama seperti Yesus bangkit, kami juga akan bangkit. Bangkitan Yesus adalah menjadi dasar dan pola kebangkitan kami. Kami memiliki keyakinan yang jelas, kepercayaan yang jelas. Terima kasih buat firman Allah Tuhan. Kiranya kebenaran ini boleh sampai ke mana-mana. Berita ini boleh didengarkan oleh siapapun, sesuai dengan yang Tuhan pilih. Kiranya orang-orang pilihan akan mendengar kebenaran ini dan mereka diselamatkan. Itulah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan, kita di tempat sini ataupun saudara kekasih yang melihat video streaming ini, kita semua diberkati Tuhan untuk meresponi kebenaran Tuhan yang telah disampaikan. Kita mengangkat ujian kita mengatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu terbaik.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu kami hari ini boleh beribadah bersama-sama, baik kami di tempat ini maupun saudara-saudara kami di luar yang ikut bersama-sama menyaksikan live streaming ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, baik jemaat lokal di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan di mana saja di seluruh dunia, agar Tuhan melindungi dan memberkati. Kami juga berdoa buat semua yang memberikan dukungan terhadap kami, kiranya mereka diberkati Tuhan berkelimpahan. Allah melihat, Allah tahu apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Bapak, kami juga berdoa Engkau berkati presiden kami, supaya dia memiliki hikmat mengambil keputusan-keputusan yang berani dan yang benar, dan berikan pertolongan kepada dia, berikan dia kesehatan, berikan kekuatan, keberanian, juga para menterinya, dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa bangsa kami, Engkau lindungi, Engkau jaga. Di mana-mana ada banyak mungkin kesulitan ekonomi, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan solusi kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari saudara terima berkat Allah. Kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.